Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum kita mendengarkan sama-sama pematerian, mungkin saya pengen mengabsen dulu barangkali ya. Barangkali ayah bunda yang sudah memiliki anak remaja, yang mungkin anak remajanya sudah di bangku SMP maupun SMA, boleh ya dikirim lewat chat. eh, Usianya berapa, perempuan atau laki-laki, kemudian sudah SMP, SMA, atau misalnya barangkali ada yang sudah anaknya mahasiswa ya, boleh via chat ya disampaikan. Ayah bunda yang sudah memiliki anak remaja. Ada dari Ummu Hasna, memiliki anak remaja perempuan usia 12 tahun, di mana sudah SMP. Ada dari Bunda Eka, juga sama ya, mirip usianya 13 tahun laki-laki. Ada dari Bunda Anita, wah ini sudah 17 tahun. Perkiraan SMA ya Bunda ya. Kira-kira ya di usia SMA. Kemudian ada dari Abah dan Umahnya Aisyah Ismi, oh Masya Allah. Nah, ini adalah Umah Abah dari santri kami ya di kelas 12. Nah, kemudian ada Umu Zakwan, ini juga sama ya. Umu dari Ananda Zakwan, laki-laki usia 16 tahun SMA dan perempuan di usia 12 tahun. Kemudian ada dari ini saya nggak tahu ini ayah apa Bunda Mirza ini ya. Usia 20 tahun dan 11 tahun. Ada juga dari Bunda Kustania ya, usia 15 tahun dan perempuan usia 18 tahun. Masya Allah. Jadi sepertinya ini relate ya. Nah, adapun ayah bunda yang lain yang mungkin tidak menjawab apakah memang anaknya masih kecil-kecil tapi jaga-jaga ya. Apa namanya? Menuntut ilmunya dari sekarang barangkali ya. Nah, oh ada nih, masih SD, usia kelas 1 SD. Iya, tidak apa-apa Bunda ya. Justru mempersiapkan anak itu tidak ketika kasusnya udah ada seperti itu ya. Bahkan kan seharusnya mungkin dari sejak sebelum menikah pun kita harus minimal mengetahui ilmunya begitu ya. Jadi tidak apa-apa ketika anandanya masih belum balik, belum remaja begitu ya. Nah, nanti suatu saat insya Allah akan beranjak dewasa. Nah, tentunya ini adalah persiapan kita untuk menyambut apa masa yang cukup krusial dari ananda-ananda yang sudah remaja ini, yaitu adalah masa di mana mereka mulai mengenal lawan jenis dan merasakan jatuh cinta. Baik, insya Allah kita tidak akan berlama-lama. Kita akan memulai materi kita. Saya ingin mengecek dulu pemateri kita hari ini. Assalamualaikum Ustazah Yanti Tanjung. Apakah sudah ada di tempat? Waalaikumsalam. Sepertinya videonya belum ini ya. Sudah. Oke, Alhamdulillah. Salam. Baik, Alhamdulillah. Ustazah Yanti Tanjung sudah berada di tengah-tengah kita pada hari ini. Langsung saja ya, kita dengarkan bersama-sama apa namanya pematerian dari Ustazah Yanti Tanjung dengan tema Ketika Ananda Jatuh Cinta. Baik. Ya khairan. Teh sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini di saya sajakah? Apakah di yang lain juga suaranya Ustazah kecil ya? Anak kecil Ustazah. Ya, Ustazah Yanti sepertinya suaranya kecil, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sudah lebih besar? sudah lebih jelas, tapi sepertinya masih kurang kurang mantep gitu. Iya. Iya. Iya, nanti dimantapkan. Iya, mungkin agak lebih dekat dengan mikrofonnya, Ustazah.
Iya, siap, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Bunda yang dimuliakan oleh Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas ya seputar problem anak-anak kita yang terkait dengan eh, ketika Ananda jatuh cinta ya. Ya mungkin ini tema yang biasa ya, biasa dibaca mungkin dan juga biasa didengar oleh kita. Kan tetapi kalau kita sendiri nanti yang akan mengalaminya ini ada sensasi tersendiri ya ini. Dan kita seringkali eh, butuh ini ya, butuh pegangan yang kuat untuk bisa berdampingan dengan Ananda ya di dalam mengatasi masalah yang satu ini ya, masalah yang menentukan masa depan ya, menentukan kebahagiaan dan juga menentukan bagaimana dia meraih ya harapan dan cita-cita tentunya di situ. Maka kita perlu ya, perlu membahas ini secara benar. Walaupun mungkin tidak terlalu mendetail ya, tapi mudah-mudahan di forum ini bisa didapatkan secara detail ya. Insya Allah. Next. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa kalau ada ayah ya di sini, setiap kita nggak boleh ya sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah tidak boleh cuek ya tentang keadaan seperti ini ya, keadaan pertumbuhan dan perkembangan anak kita yang mulai dewasa ya. Ada dewasa awal itu di fase remajanya dan fase yang sangat krusial juga itu, dan fase yang sangat eh, apa ya, sangat pelik gitu ya, sangat rumit ya untuk kita atasi, untuk kita lewati. Salah-salah langkah atau salah-salah komunikasi ini bisa membuat suasana ya antara orang tua dengan ananda ini akan eh, berjarak gitu. Ya, ini pastinya udah banyak ya problem yang seperti ini. Dan kepada saya juga udah banyak yang konsultasi yang seperti ini ya, sehingga ya butuh mentalitas ya seorang ibu atau seorang ayah siap menghadapi anak-anak remajanya ya. Nah, tanda-tanda ketertariknya Ananda ya terhadap lawan jenis itu ya mungkin bisa kita perhatikan ya bahwa mereka ada perubahan penampilan ya. Yang tadinya yang mereka tidak peduli tapi akhirnya juga peduli ya. Tapi ada anak-anak yang seusianya juga eh, ya biasa saja ya. Nah, tapi ada anak kita berbeda misalkan. Ya, anak menjadi lebih perhatian pada gaya rambut, ya, pakaian, dan wangi tubuh ya sebelum pergi ke sekolah atau bertemu teman. Nah, pokoknya beda dari biasanya. Yang itu tidak dia perhatikan sebelumnya menjadi perhatian khusus itu. Itu yang pertama. Kemudian ada juga perubahan emosional ya. Perubahan emosional. Tiba-tiba terlihat bahagia. Tiba-tiba terlihat dia berbunga-bunga ya. Apalagi sekarang ada handphone yang bisa menghubungkannya, menghubungkan Ananda dengan orang yang dia sukai gitu ya. Atau dia mulai jatuh cinta kepada seseorang itu. Namun bisa mendadak sedih juga ya atau cemas kalau misalkan hubungan dia dengan ya dengan orang yang dia cinta itu ternyata
Nah, ada masalah ya, ada problem. Nah, ini bisa mendadak sedih atau cemas ya jika memikirkan orang yang disukainya. Jangan-jangan bukan jadi pasangan dia gitu ya. Dan itu ada di dalam benaknya anak-anak ya saat mereka itu mulai tertarik pada lawan jenisnya. Saya pikir kita juga ya sebagai orang tua juga mengalami hal yang sama ya dulunya. Lanjut privasi meningkat ya lebih tertutup ya dengan ponsel atau media sosial ya menghindari pertanyaan dengan teman baru. Ya dia asik dengan ponselnya dan komunikasi dengan orang yang dia sukai. Ya cenderung kadang ini sudah ada status pacaran begitu ya. Tapi kadang juga anak-anak yang terlahir dengan orang tua yang ideologis misalkan ya, yang Islami, anak-anaknya suka membuat sebuah ini ya narasi yang berbeda dengan orang lain. Saya tidak pacaran, cuma berteman, ya. Tidak pacaran kok Umi, tapi cuma berteman, ya, berteman. Tapi kok berteman seperti itu, gitu ya. Enggak, kami tidak ada pacaran. Nah, ini perlu diwaspadai. Bukan persoalannya dia tidak pacaran, pacaran atau tidak, tapi masalah eh, ada sesuatu gejolak di dalam dirinya itu bahwa dia sedang jatuh cinta gitu kepada seorang, tapi karena usianya masih ya masih remaja, itu membuat dia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan untuk menikah ya. Eh, ya untuk lebih ini ya lebih berkomitmen terhadap jalinan ya jalinan cinta itu, tapi dia lebih membatasi ya untuk tidak menikah, namun tidak bisa menghindari hubungan yang dekat ya dengan lawan jenis tersebut ya. Next. Nah, kemudian dia membicarakan seorang, sering menyebut nama salah satu teman secara terus-menerus gitu ya. Eh, oh itu dia itu bagus loh, gitu. Maksudnya dia itu solehah misal kalau anak laki-laki ya. Mi kok ada temanku yang dia tuh cakep ganteng tapi baik dan bertanggung jawab. Nah itu ya suka ada cerita-cerita dan cerita yang tidak biasanya itu tentunya menjadi catatan tersendiri buat kita ya. Walaupun kita tidak terlalu terburu-buru gitu ya untuk merasa kekhawatiran yang sangat. Kemudian ada perilaku unik ya, mulai menyukai hobi, musik, atau aktivitas baru yang sebelumnya tidak disukai. Hanya karena orang yang dia sukainya itu menyukai hal tersebut. Nah, nah, kurang fokusnya. Sering melamun atau sulit konsentrasi karena sibuk memikirkan pujaan hati. Nah, ini bisa dialami oleh anak kita yang tadinya dia berprestasi di sekolah, namun akhirnya ada penurunan ya, penurunan yang signifikan dari apa ya dari prestasi akademik khususnya di sini. Nah, karena dia kehilangan fokus ya, sudah tidak konsentrasi karena memikirkan seseorang tadi ya, seseorang yang dia sukai. Nah, ini ya pujaan hatinya lah ya, yang dia berharap itu menjadi pendamping hidupnya gitu. Nah, tapi dia nggak mungkin mengambil keputusan itu di hadapan kedua orang tuanya di usianya yang masih belia ya. Next. Apalagi kalau dia kebayang betapa marahnya Umi dan Abi terhadap saya. Tiba-tiba saya mau minta ini gitu ya, menyatakan rasa suka kepada seseorang atau saya minta untuk menikah di usia yang belia, ya masih SMA misalkan ya, atau keluar ya, begitu keluar SMA minta menikah. Nah, ada fenomena juga ya Abah Umar jatuh cinta sebelum waktunya. Nah, ini hati-hati dengan anak-anak kita ya, dengan pergaulan yang seperti ini. Fenomena hari ini banyak anak yang sudah jatuh cinta sejak awal masuk SD, bahkan sejak usia TK. Ya, ada ya beberapa eh, apa ya hal-hal yang ditanyakan oleh para ibu ya kepada seorang yang ahli di bidangnya atau kepada psikolog itu mereka menanyakan
anak saya baru usia 7 tahun ya, atau dia masih 6 tahun, bahkan di usia TK itu dia suka kepada teman laki-lakinya dan perhatian banget gitu ya, dan sangat menyayangi gitu ya teman laki-lakinya itu. Nah itu apakah itu di satu sebut sesuatu yang normal atau bagaimana? Nah, di sebuah sekolah dasar yang inisialnya MY ya, fenomena unik terjadi. Jadi ada anak-anak kelas 1 yang baru menginjak usia sekitar 6 atau 7 tahun, kini dengan santainya memperlihatkan tanda-tanda memiliki pasangan. Ya, ya banyaklah gitu, apalagi karena memang mereka banyak yang mereka tiru, ya. Eh, Terbuka sekali media sosial itu, apalagi mereka diberikan HP, diberikan handphone, tontonan dan sebagainya, itu sangat mudah ya untuk meneladani ya hal-hal yang sesungguhnya itu belum waktunya. Nah, apakah anak-anak kita ada yang seperti ini? Ya, mudah-mudahan tidak ya. Insya Allah tidak. Nah, penelitian juga menunjukkan, ini ada seorang peneliti ya dari dalam Psiko Corneo mengungkapkan bahwa faktor lingkungan dan kondisi keluarga itu menunjukkan faktor utama ya. Terutama perceraian orang tua berperan besar dalam mendorong anak-anak SD untuk mengenal pacaran, ya, mengenal lawan jenis. Nah, kenapa? Karena memang ini anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian di rumah, ya. Eh, ini yang mungkin perlu kita eh, muhasabahi ya orang tua, karena ada juga yang kami temukan itu ada anak-anak yang ibunya ya sibuk, oh ya bekerja ya sibuk dakwah ya, sama ayahnya juga sibuk bekerja dan sibuk dakwah. Dia merasa kurang mendapatkan perhatian ya dari kedua orang tuanya itu, akhirnya dia lebih cenderung mencari kasih sayang dan perhatian dari teman sebaya ya, lawan jenisnya malah ya, memilih melalui hubungan pacaran, dan itu sangat susah untuk di apa ya diputuskan. Ya kalau anak kita sudah jatuh cinta itu ibu, ya itu untuk melerainya, untuk memisahkannya itu sulit, kan amat sulit. Ya namanya orang sudah merasa addiction di situ ya, ada kecanduan, ada merasa sudah terikat, merasa dia lebih memperhatikan. Bayangkan saja temennya itu ya, pacarnya itu bisa memperhatikan dia sedetailnya. Masalah makannya, apakah sudah makan, apakah sudah istirahat, apakah dia hari ini bahagia ataukah sedih, apa yang perlu saya bantu, kalau kesedihanmu itu gimana. Bagaimana kalau kita makan bersama, mudah-mudahan kamu mengurangi stresnya, itu kan dilakukan oleh oleh pacarnya itu ya. Oleh pasangannya, yang orang yang dia jatuh cinta kepadanya itu, dan itu sangat mudah kan ya untuk dia akan mengikuti itu karena dia menganggap orang ini lebih memperhatikan dirinya dibandingkan ayah bundanya. Karena ayah bundanya juga nggak pernah nanyakan dia, Kak, kamu udah makan belum? Itu jarang sekali mungkin ditanyain gitu ya oleh ayah itu, atau oleh kalau ibu mungkin sering, mungkin gitu ya. Tapi kadang-kadang karena kesibukan ibu juga suka mengabaikan. Bahkan ada kami mendapatkan beberapa remaja itu ketika ayahnya sibuk itu, bahkan saya pernah dititipkan di tetangga gitu ya. Itu sangat miris ya. Terus ada lagi itu Umi Abi itu nggak pernah peduli saya itu sudah makan apa tidak. Saya terus mencari sendiri ininya karena saking sibuknya, atau mereka mengatakan kamu urus sendiri ya, kayak gitu. Meskipun mereka sudah remaja, hal-hal yang kecil ya, perhatian dan kasih sayang itu tetap mereka butuhkan. Makanya faktor, ya kalau benar ini hasil penelitiannya itu ya, bahwa faktor lingkungan dan kondisi keluarga itu adalah mendominasi ya, hal yang berperan lebih besar mendorong anak SD itu untuk mengenal orang lain yang bisa ya lebih care ya, terlebih perhatian, lebih empati kepada dirinya. Next, nah, faktor media ya, ini penelitian Nesha ya, juga menyoroti peran media sosial dan tontonan televisi dalam membentuk pemahaman anak-anak tentang tentang pacaran. Ya.
Banyak anak SD yang mengenal konsep pacaran itu dari sinetron, video YouTube, dan interaksi di media sosial yang mereka konsumsi tanpa pengawasan orang tua. eh Kalau itu kan ada orang tuanya di situ, tapi orang tua juga tidak memberikan ya suatu konsep yang benar, ya, tidak menjelaskan bahwa konsep pacaran itu sesuatu hal yang salah, bahwa itu sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan, ya, dengan Islam misalkan. Nah, ada yang membiarkan saja anaknya menonton kayak gitu, gitu, tanpa menjelaskan atau memberikan counter pemahaman yang benar sesuai dengan Islam, bahwa sebenarnya berpegangan tangan itu misalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena itu mendekati zina. Nah, itu sounding yang ke situnya mungkin kurang, ya, kurang diberikan oleh orang tua, sehingga anak-anak ini tidak memahami bahwa pacaran itu sesuatu yang salah. Tapi yang mereka rasakan sesuatu yang nikmat gitu, ya, sesuatu yang membahagiakan mereka di dalam pemuasan, ya. Ada relung hati yang butuh, ya, pemuasan, perhatian dan kasih sayang dari orang lain, ya. Next. Dalam Islam, sejatinya cinta itu fitrah, ya, fitrah. Dia muncul dari Gorizah Nau, ya, Gorizah Nau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita, ya, dan juga diri anak-anak kita. Jadi seiring dengan penciptaan manusia, Allah juga menciptakan suatu potensi hidup namanya Gorizah Nau, ya. Salah satu fenomenanya itu memang tertarik pada lawan jenis. Hanya eh, apa ya, ketertarikan pada lawan jenis ini ya tidak bisa dikatakan positif ataupun negatif, tidak, ya. Dia sesuatu potensi saja, ya, potensi saja. Bagaimana pemuasannya itu, apakah benar sesuai Islam ataukah tidak. Nah, kalau benar sesuai Islam, maka pemuasan itu sebenarnya berbuah pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pemuasannya itu salah, nah ini menjadi kemaksiatan, ya, di hadapan Allah. Gorizano, ketika anak kita jatuh cinta kepada lawan jenis, itu sesuatu yang fitrah dan itu sesuatu yang normal. Justru yang kita khawatirkan dia jatuh cinta kepada sejenisnya, itu yang tidak normal, itu penyimpangan seksual, ya. Maka kita akan mengapresiasi saja gitu, ya, rasa jatuh cinta itu, akan tetapi punya konsep yang benar, ya, dalam pemuasan Goriza Nama. Apalagi kalau dia masih muda, ya, tentunya masih panjang ceritanya, ya, untuk dia bisa meraih yang lain, ya, sebelum dia mau menikah misalnya. Nah, Goriza ini, ayah bunda, itu menuntut untuk dipenuhi meskipun bukan tuntutan pasti. Jadi kalau udah jatuh cinta itu penuntutannya kuat, kuat untuk dipenuhi. Kalau enggak dia akan sesak, sesak nafas. Coba aja lihat deh, itu sesak nafas, sesak dadanya gitu. Kalau misalkan kita mencoba untuk melarangnya atau memisahkannya dari orang yang dia cintai itu. Ya, kalau kita udah melihat seperti itu, ya, meskipun itu tidak sampai ke arah kematian gitu, tapi bisa aja sampai ke arah kematian kalau dia sesak dadanya, dia stres, dia nggak merasa tidak ada ruang untuk bisa memenuhi itu, ya, nggak ada jalan untuk itu, kan bisa saja banyak anak sekarang akhirnya eh yalah, dia stres mengarah kepada bunuh diri, itu juga ada gitu, ya, seperti itu. Nah, disinilah kita harus bisa, ya, mengerti bahwa tuntutan yang besar ini, ya, tuntutannya itu butuh pemuasan. Ya, kalau dia nggak dipuaskan, ya, tidak dipenuhi, nah ini eh, problematik gitu dalam kehidupan anak, ya. Nah, rasa cinta itu bangkit tergantung rangsangan dari dalam dirinya maupun dalam luar dirinya, ya, dari maupun luar dirinya. Kalau dia memikirkannya terus-menerus, ya, tentang orang, ya, lawan jenisnya gitu, ya, atau terus dia mencoba mencari siapa yang hendak dia taklukkan gitu kan, ya. Kan ada tuh anak-anak laki-laki kan kayak gitu, ya. Ya, dulu disebutnya playboy, ya, kalau dulu itu. Kalau sekarang tuh
nggak tahu tuh ya. Dia gonta-ganti pasangan dan sebagainya, itu kepuasan tersendiri ya dari mereka. Eh, Kemudian dari luar itu ya rangsangan-rangsangan tadi ya, kemesraan anak-anak remaja ini dipertontonkan ya di hadapan kita selama ini, di hadapan anak-anak kita. Nah, itu membuat membangkitkan rasa cinta itu sendiri ya pada diri mereka lebih besar dan lebih besar dan lebih besar yang mereka tidak akan bisa bendung gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kemudian sementara itu eh si anak ini tidak cukup bekal ya, tidak cukup bekal untuk punya pemahaman mengkanter atau menyelesaikan persoalan ya. Gorizah itu juga tujuan diciptakan Gorizah ini untuk melestarikan keturunan. Nah, ini yang perlu dipahamkan juga kepada anak-anak kita. Kalau kita jatuh cinta itu, ya tujuannya melestarikan keturunan. Allah ciptakan Goriza itu untuk melestarikan keturunan, bukan untuk yang lain. Karena eh, generasi ini harus terus berlangsung. Dan Allah memberikan eh, syariat. Ya, bagaimana melestarikan keturunan itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tujuan diciptakannya Goriza now tadi ya. Next. Ya, seperti di dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini sangat, sangat populer ya ayatnya. Tapi karena bahasan kita terkait dengan apa ya tujuan diciptakannya Gorizano, nah itu ya tujuan diciptakannya Gorizano itu melestarikan keturunan. Jadi kalau dipuaskan dengan pacaran itu tidak tercapai tujuan Gorizano tadi ya. Kalau misalkan dipuaskan dengan perzinahan itu nggak tercapai ya karena Islam tidak mengakui anak yang lahir dari anak perzinahan nasabnya ya untuk ke ayahnya itu tidak diakui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itulah ya rasa cinta itu merupakan ayat-ayat Allah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nih, memang Allah yang menciptakan itu, tapi Allah itu eh, memiliki tujuan gitu ya untuk menciptakan gorizah itu ya, gorizah nautali ya agar berpasangan dan nanti dari pasangan itu nanti akan lahirlah keturunan-keturunan yang dibenarkan ya oleh syariat, bukan keturunan-keturunan yang penuh masalah gitu. Kemudian generasi-generasi yang nanti tidak terurus gitu ya. Tapi di bawah ya pondasi Islam membangun rasa cinta itu sesama apa ya antar lawan jenis tersebut gitu ya. Next. Baik ya. Maka cinta itu akan menjadi problem remaja seiring dengan pertumbuhan biologisnya Ananda itu bertumbuh juga Gorizanau itu kan. Ya. Nah, bertumbuh. Kemudian Gorizanau itu tidak hanya fenomenanya tertarik pada lawan jenis kan kayak begitu ya. Tapi anak sayang sama ibunya, ibu sayang sama anaknya ya, ayah sayang sama anaknya, anak sayang sama ayahnya. Ya itu sebenarnya bertumbuh dan berkembang sejak mereka lahir ke dunia ini ya. Akhirnya Gorizano itu pun bertumbuh ya seiring dengan pertumbuhan biologisnya akhirnya juga rasa cintanya rasa ketertarikannya pada lawan jenis itu juga muncul ya nah, seiring dengan pertumbuhannya tadi maka ketika ini tidak terpenuhi ini akan menjadi menjadi masalah
menjadi problem. Maka problem ini butuh solusi tentunya ya. Nah, nggak mungkin tidak kita solusikan dengan baik. Kalau mereka tidak paham Islam, maka solusinya pastinya pacaran ya, sebagaimana kehidupan pergaulan sekuler yang ditawarkan kepada kita. Nah, untuk itulah solusi itu butuh kita berikan secara apa ya, secara detail sesuai dengan usianya ya, sesuai dengan usianya itu. Next. Nah, solusi pemuasannya ya biasanya anak jatuh cinta selalu ingin terkoneksi dengan orang yang dia cintai ya. Di sini berpeluang pemuasan yang mengantarkan kemaksiatan. Nah, baik chatting misalkan atau pertemuan offline ya mereka. Nah, atau bahkan mungkin dibawa apa ya ke tempat-tempat maksiat itu. Nah, untuk itu solusi pemuasannya ini arahkan Ananda kepada pemahaman yang benar dalam solusi yaitu solusi Islam. Nah, ini tidak mudah di lingkungan pergaulan sekular ya. Akan tapi kita sebagai orang tua harus eh, apa namanya? Harus bekerja keras gitu ya. Harus bersungguh-sungguh untuk benar-benar menjaga anak-anak kita tidak sampai nanti kepada kemaksiatan. Itu penting kita lakukan deh. Next. Didik anak dalam tiga hal. Pertama, iman dan ihsan. Ya. Mengokohkan akidah Islam sehingga anak yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi amalnya dalam kondisi ramai maupun sunyi. Nah, ini pentingnya iman kepada Allah dan muraqabatullah. Eh, Mendidik anak untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, itu bagian dari parentingnya Luqmanul Hakim itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis sama ya aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Gitu. Wahai anakku, jika engkau menyembunyikan satu perbuatan sebesar biji sawi, ya, kecil ya, biji sawi itu, besar itu. Kamu sembunyikan juga di atas batu yang hitam, atau kamu sembunyikan di atas langit, di bumi, ya, bihallah. Pasti Allah akan mendatangkan perbuatan itu sekecil itu. Nah, ini penanaman akidah Islam dan ihsannya kepada Allah ya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak hanya menyelesaikan masalah ketika dia jatuh cinta kepada seorang ya, tapi juga ini menyelesaikan masalah banyak hal. Kemudian terikat pada hukum Allah. Keterikatan pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap amalnya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, anak menimbang amalnya berdasarkan halal dan haram itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kan bekali dia syariatnya Allah sakofah ya. Sakofah yang memadai untuk dia terikat kepada Allah agar dia tahu hukum-hukum perbuatan tersebut ya. Tahu kalau misalkan pacaran tuh haram tuh dari mana gitu ya. Allah itu melarangnya. Nah, itu tuh dia tahu. Kemudian khusus untuk perkara ini ada nizamul ijtimainya ya, sistem pergaulannya, maka anak ini sudah tuntas pemahaman sakofa Islam tentang nizam ijtimai, sistem pergaulannya. Bahkan sebelum dia berusia 10 tahun ya. Itu harus dituntaskan untuk perkara-perkara yang memang dia perlukan ya eh, untuk dalam pergaulan. Nah, ini sebelum usia 10 tahun itu, ini anak udah selesai tentang masalah nizam istimewa ini. Kapan dia ya mana hayatul khas, mana hayatul am ya, larangan tidur bareng ya dengan saudara ya. Dengan saudara saja dilarang tidur tidur bareng apalagi dengan yang lain. Atau eh, bagaimana anak harus menutup aurat dan sebagainya. Nah, ini kan nizam istimewa ini harus dituntaskan. Ya, jangan sepelekan ini ya. Next.
Nah, Saqafah Nizamul Istima'i fil Islam, ini kaitannya dengan pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, Islam itu ngatur sejak pandangan ya. Dan ada larangan mendekati zina, larangan berkhalwat, larangan berikhtilat, perintah menutup aurat, perintah berjilbab dan memakai khimar ya bagi laki-laki, ada perintah menutup aurat. Next nih kita rinci satu-satu ya. Ghaddul basar dan hifzul furuj ya, menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Insya Allah ya, Allah itu memuliakan baik laki-laki maupun perempuan itu dimulai dari syariat memandang ya, syariat memandang. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, ya, anak-anak kita yang beriman kepada Allah, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jangan berzina, tahan pandangan. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini An-Nur ayat 30. Nah, itu satu ya, memandang saja itu ada syariatnya. Jangan eh, mengajak apa ya, anak kita harus kita ajarkan bagaimana membatasi pandangan. Ya, membatasi pandangan. Tidak memandang lebih dari sekedar keperluan hajat syar'inya ya, hajat syar'inya. Ya, ketika misalkan di dalam belajar, ya di situ ada guru laki-laki misalkan, itu memandang sesuai dengan hajat syar'i. Atau misalkan ada berinteraksi dengan laki-laki dalam satu pembelajaran misalkan. Nah, itu juga tidak memandangnya lebih dari kebutuhan belajar. Ya, next. Zina mata dan hati ini lebih dikuatkan dalilnya ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Al-ainu tazni wal qalbu yazni. Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina ainin nazar. Zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan. Wa zina qalbi tamanni. Zina hati adalah dengan membayangkan. Ya, dia bayang-bayangin gitu ya. Ini itu ya. Eh, ya, orang yang dia suka itu ya. Pemicu syahwat yang dilarang. Itu dia merangsang sendiri kan itu ya. Eh, hatinya. Wal farju yusaddiqu ma hunalika au yukadzab yukadzabuhu. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Ya, nanti ya akhirnya menuju ke perzinahan gitu. Nah, ya pintunya zina tadi adalah memandang ya, adalah mata. Ya, next. Larangan dekati zina ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Fahisyah itu adalah sesuatu yang keji ya. Kalau misalkan kita itu melihatnya ya, fahisyah itu sesuatu yang kita jijik ya. Melihatnya, bahkan kita pengen muntah gitu melihat perilaku yang kayak gitu ya, perilaku zina itu. Nah, kan jaga anak kita ya. Waktu itu saya pernah dapat, bukan ya, ini temen teman kantor, eh ya nanya ya, karena anaknya belum, ini ponakannya itu belum tamat SMA, ternyata sudah hamil ya, sudah hamil 5 bulan pula kehamilan itu. Nah, itu kan sulit di negara kita itu untuk membuat ya, mengajukan administrasi pernikahan ya. Administrasi pernikahannya itu sangat sulit kalau yang kayak gitu kan. Karena di bawah umur, kalau udah di bawah umur kan pakai persidangan nanti ya. Karena di bawah umur. Nah, belum lagi itu anaknya itu nanti disidang lagi juga untuk diakui sebagai seorang anak. Nah, ya, itu sangat rumit kalau di administrasi Indonesia ya.
Ya, apalagi kalau di dalam syariat itu sesuatu yang dosa tentunya. Next. Nah, larangan berkhulwat. La yakhluwanna rajulun biimra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Janganlah seorang laki-laki itu berkhulwat menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya menyertai wanita tersebut. Ya, nggak boleh menyendiri, haram hukumnya laki-laki dan perempuan itu menyendiri meskipun di tempat umum. Ya, kalau mereka berdua saja itu tanpa ada mahramnya di situ. Ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salisahuma asyaiton. Ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhulwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Nah, ya, tidak ada jalan lain bagi kita ketika ingin mengamankan anak kita itu anak paham syariat. Ya, ini harus disampaikan dan harus diyakini sebagai sebuah syariat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkhulwat, ya. Berkhulwat. Nah, kalau orang yang sudah jatuh cinta itu ya pengennya memang sih menyendiri ya. Kalau udah pacaran itu pengennya memang bersembunyi dari orang lain. Udahlah berkhulwatnya. Oh, seperti itu. Next. Larangan ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur ya, bercampur baur. Maka Islam tidak membenarkan ada percampuran antara laki-laki dan perempuan eh, pada hal yang tidak disyariatkan ya. Disebutkan di sini lau tarokna hadzal bab nisa qala Nafi ya. Imam Nafi ya falam yadkhul minhu Ibnu Umar hatta mata ya. Fi kitab as-shalah bab tasydid. Hendaknya kita khususkan pintu ini untuk wanita. Nabi berkata, maka Ibnu Umar tidak pernah masuk lewat pintu itu hingga wafat. Jadi pintu bahkan pintu masjid pun harus berbeda ya antara antara pintu laki-laki dan pintu perempuan. Terus Rasulullah juga pernah mengatakan sebaik-baik barisan laki-laki adalah barisan pertamanya dan seburuk-buruknya adalah barisan akhirnya. Sebaik-baik barisan wanita adalah barisan akhirnya dan seburuk-buruknya adalah barisan pertamanya. Nah, itu menunjukkan bahwa pemisahannya laki-laki dan perempuan itu hukum asal dari sistem pergaulan dalam Islam. Hukum asalnya adalah terpisah. Dia boleh ketemu eh, pada perkara-perkara yang memang disyariatkan saja. Dan itu hanya ada beberapa ya. Di antaranya adalah pendidikan, ya, kesehatan, kemudian muamalah ya, seperti di pasar-pasar ya, jual beli. Nah, kemudian di pengadilan dan haji ya, haji dan umroh boleh ikhtilat. Lebih itu tidak ya, harus cepat-cepat balik ke lingkungan sesama perempuan ya sama muslimahnya. Next. Nah, kemudian ada syariat menutup aurat ya bagi laki-laki dan perempuan. Nah, aurat laki-laki itu perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Itu adalah aurat. Nah, itu juga harus dijaga. Kalau wanita udah membuka auratnya itu rangsangan tersendiri ya bagi laki-laki untuk secara secara seksual itu ada rangsangan ya, makanya di situ pula eh, cepat matang ya seksual generasi kita hari ini ya karena banyak mereka menampakkan aurat dan itu dilihat satu sama lain ya antara laki-laki dan perempuan yang membuat mereka akhirnya matang secara seksual tapi tidak matang secara pemikiran untuk menyelesaikan problemnya begitu problem nggak bisa diselesaikan dengan benar. Next. Nah, ketika Ananda jatuh cinta itu, ya, ayah bunda mungkin eh, ada ya yang sudah berpengalaman ketika Anandanya mengatakan diri untuk jatuh cinta kepada seseorang, ya maka dengarkanlah dulu, ya, jadilah pendengar yang baik, jangan langsung menilai, ya, lakukan
talk itu ya, komunikasi mendalam tentang itu. Oh, siapa dia, kayak kamu di mana ya, mencintainya itu seperti apa, apa yang kamu inginkan dengan itu dan sebagainya. Nah, itu tergantung nanti kondisinya ya. Kalau udah siap nikah ini lebih mudah. Tapi kalau nggak siap nikah, nah ini yang jadi problem itu ya. Nah, gunakan pertanyaan terbuka, bukan nada interogasi, ya. Sehingga kita betul-betul menjadi sahabat bagi anak kita tersebut. Ya, kalau dia udah merasa ada yang dia suka, itu kan sesuatu yang fitrah tadi ya, dan bukan untuk dihilangkan gitu. Tapi bagaimana itu untuk diatur sesuai dengan syariat. Dan pertanyaan-pertanyaan kita juga bukan interogasi, tapi biarkan dia bercerita ya, mencurhatkan segala problemnya itu ya, termasuk kegelisahan dia gitu ya terhadap orang yang dia suka itu, apakah nanti akan jadi pasangannya atau tidak. Bantu anak memahami apa yang ia rasakan gitu ya, dibantu. Nah, orang tua sebagai kompas emosional anak. Nah, di situ di emosinya seperti apa ya, dipandu ya ke arah emosi-emosi yang benar. Saat anak terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, jangan menghakimi dan jangan marah ya. Pada saat itu memang kita harus sekuat tenaga untuk menyelamatkan ya, menyelamatkan dia dari hubungan yang terlarang. Misalkan ya, udah sampai kepada keharuman, ya maka kita harus menolong, yang membuka rantai-rantai persoalan itu, kemudian mencoba untuk menyelamatkan keduanya. Tentunya ya, keduanya bukan sepihak anak kita saja yang kita selamatkan, tidak itu. Tapi apa ya, orang yang dia sukai, orang yang dia cinta itu juga perlu kita selamatkan juga gitu ya, dengan bagaimana, dengan bisa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya itu. Nah, atau mungkin bisa kita mengambil alih ya, apa namanya, eh, pendampingan mereka itu secara benar, sehingga dicarikan solusi yang sesuai dengan syariat ya. Next. Nah, ketika misalkan perkaranya, oh ini dia kita masih pengen pertimbangan, baiknya jangan sekarang menikah itu, cobalah ditahan dulu misalkan ya. Nah, untuk hal itu, apakah mereka bisa berkomitmen gitu ya, untuk tidak melanggar syariat Islam, maka lebih baik ya pisahkan. Kalau sekiranya em, di merekanya sendiri juga belum mengambil keputusan untuk menikah gitu kan ya, tapi masih pengen ya senang-senang lah gitu ya, pengen mengikat komitmen saja, maka pada saat itu komitmen itu tidak perlu di apa namanya, tidak perlu diikatkan komitmen itu pada saat itu. Lebih baik pisahkan kalau sekiranya itu adalah jodoh ya, pahamkan tentang jodoh, bahwa itu urusan Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat itu juga akan berjodoh. Nah, tapi kalau mereka siap menikahkan, meskipun masih muda misalkan, dan berkomitmen untuk menjalin pernikahan itu dengan baik, dengan pandangan pernikahan yang memang sudah mereka tahu ya dasar-dasarnya kayak gimana dan apa komitmennya, ada konsekuensinya dan sebagainya, maka orang tua juga tidak perlu rasanya gitu ya untuk menahan-nahan untuk tidak menikah ya, atau menunda-nunda pernikahan itu. Ya disegerakan saja dan diproses gitu ya, diprosesnya. Karena mereka itu juga punya apa ya, motivasi yang kuat juga untuk bertanggung jawab ya. Mereka juga punya dorongan juga untuk bisa membangun rumah tangga mereka itu dengan benar sesuai dengan Islam yang pernah kita berikan gitu ya, yang pernah kita jadikan solusi bagi masalah-masalah hidup mereka ya, termasuk hari ini masalah pernikahan mereka misalkan ya, masalah hubungan mereka. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini sepertinya slide terakhir ya. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa diambil dari situ. Kemudian kita bisa berdiskusi ya lebih jauh. Saya serahkan kembali ke Tess Sabila.
Baik, alhamdulillah. eh Demikian tadi pematerian yang sudah disampaikan oleh Ustazah Yanti Tanjung, tapi tentunya pasti lebih afdol ya jika ada pertanyaan langsung dari ayah bunda terkait barangkali yang dialami Ananda secara langsung atau mungkin berdasarkan pengamatan terhadap para remaja di sekitar ayah bunda, maka boleh silakan untuk akhirnya ayah bunda mengajukan pertanyaan. Baik itu bisa raise hand jika ingin bertanya secara langsung atau bisa melalui kolom chat seperti itu. Barangkali ingin menyampaikan secara private maupun pengen secara tertulis saja. Silakan ayah dan bunda. Ya, atau mungkin sepertinya udah pada jago nih, udah pada udah pada tahu strategi ke depannya ya. Barangkali kalau misalnya mendapati Ananda jatuh cinta. Oh baik, ini sudah ada satu pertanyaan dari Bunda Anita Rahman. Bismillah, Ustazah izin bertanya, bagaimana jika anak tahu kalau ortunya melarang pacaran jadi tidak cerita? Nah, ini ketika kasusnya mungkin orang tuanya itu memang banyak mengkaji Islam, dekat dengan syariat Islam seperti itu ya. Jadi secara otomatis Ananda tidak cerita tentang akhirnya bagaimana dia misalnya sudah jatuh cinta kah atau naksir kah seperti apa. Nah, itu mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya, Ustazah. Iya, itu pastinya bisa terjadi ya. Memungkinkan, itu memungkinkan terjadi. Karena dia tahu haram dalam pandangan Islam. Ya, dia sebenarnya tahu, tapi karena gejolak itu eh ya rangsangan di mana-mana ya, akhirnya dia juga melakukan sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh Allah. Nah, ini bisa dilihat tadi ya di antara tanda-tandanya. Seorang ibu tentunya tidak ya tidak melewatkan setiap pertumbuhan dan perkembangan anaknya gitu. Ya, itu bisa diketahui sih oleh kita. Oh, ternyata dia punya seseorang, ya, seseorang. Nah, kita bisa memulai itu, perbincangan itu dengan ada beberapa bukti mungkin dari kita. Ini siapa ya? Ini chat dari ini Umi tidak sengaja misalkan ini ada foto perempuan, foto ikhwan, ya, akhwat misalnya, atau kita menemukan apalah ya yang kita tahu, oh ini ada indikasi dia pacaran. Maka di situ harus membuka komunikasi yang eh, apa yang ringan ya, komunikasi yang santai, kemudian kita ajak dia dulu misalkan makan bareng atau apalah ya, bersama bersama. Nah, ditanyakan baik-baik. Dia minta kejujuran bagaimana. Nah, nanti kita sampaikan kenapa harus pacaran kalau memang eh, sudah saling suka gitu. Nanti bisa disampaikan mau di apa ya, mau minta menikah sekarang ataukah bagaimana. Nah, itu perlu diperbincangkan. Nah, kalau sekiranya memang belum siap saat ini, ya kalian tidak boleh berinteraksi misalkan ya. Atau tentukan saja kita lamar saja. Kalau kita anak laki-laki kita ya, ayo kita lamar saja perempuan ya, gitu ya. Perempuannya itu dilamar saja. Nah, tapi kalau perempuannya ini, anak kita perempuan, maka kita harus tanya itu, kamu sudah siap belum untuk menikah? Kalau belum, menurut kami ini tidak perlu diteruskan terlebih dahulu. Apalagi kamu remaja ya, masih muda, masih melangkah banyak. Ustazah, Ya, sepertinya suaranya teh kurang lantang gitu, Ustazah Hapunten ya. iya. Nah, eh ya dideketin, lupa tadi dijauhkan itunya laptopnya. ya, Iya, intinya harus diajak ngobrol.
Ya, itu solusi yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu, pertama kita falyataqullah ya, kita adalah sebagai orang tua bertakwa kepada Allah, terikat pada syariatnya, falyaqulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar ya. Hmm. Jadi kalau anaknya tidak bercerita, kita tahu dia pacaran ya, kita yang harus ambil keputusan untuk berbincang dengan Ananda ya. Jadi tidak dibiarkan. Secepat mungkin kita harus menyelamatkan, jangan sampai eh, hubungan itu sudah terlalu larut gitu, terus susah untuk dipisahkan, terus dianya juga eh, untuk menikah juga belum siap. Oke. Nah, jadi kita harus ini dulu ya, preventifnya harus ketat ya sebenarnya ya. Sebelum hal itu terjadi, mudah-mudahan emang tidak secepat itu gitu ya. Secepat itu dia meminta untuk eh, ya menyukai perempuan atau laki-laki. Mungkin itu eh, untuk Bu Anita ya tadi. Kalau ya. Iya, Ustazah, jazakallah khair. Jadi nggak apa-apa ya Ustazah kita sampaikan bahwa itu nggak apa-apa gitu ya Ustazah. Iya, iya, iya Kak, untuk membuka komunikasi memang kita tidak memasang tampang ini ya, tampang yang menyeramkan gitu gara-gara itu. Tapi kita ya sebenarnya kan itu biasa. Ya, akhirnya dia bercerita. Ya, habis itu kita Ya, bisa mengawal hal itu gitu ya sampai ada solusi yang bisa dia ambil ya, dia ambil keputusan. Oh, saya nggak sekarang ya udah mungkin kan tahu itu dosa. ya. Ya, Mungkin ini ya, kalau orang tua sudah biasa berbicara, ngobrol sama anak, sepertinya sih, meskipun orang tua itu, anak itu tahu kalau orang tua itu pasti melarang pacaran, mereka bakal terbuka ya Ustaz ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ditanyai sama orang tuanya, padahal sebelum-sebelumnya jarang ditanyai gitu. iya bisa harusnya begitu sih kalau udah pertemanan orang tua dengan ananda itu. Tapi ada juga kok merasa merasa akrab. Padahal sebenarnya eh, tidak gitu. Untuk perkara itu enggak. Ada seperti itu juga. Saya melihat ada tuh remaja sama orang tuanya tuh akrab, akrab sekali. Tapi untuk perkara itu tidak diungkapkan karena dia tahu karena kalau diungkapkan pasti dilarang oleh orang tua gitu. Nah, ya intinya kan kita yang orang tua yang jangan apa loss gitu ya pantauan terhadap anak-anak kita apalagi di usia remaja. Oke, nah usia remaja itu problemnya hanya begitu. Kalau dia turun fokusnya, kalau nggak problemnya tentang lawan jenis, ya tidak ada yang lain itu sebenarnya problemnya di lawan jenis yang paling drastis untuk membuat dia turun ya prestasi di akademik itu. Ya, itu sudah ada tanda-tanda kan yang tadinya udah bagus tapi kok tiba-tiba sekarang gimana gitu ya. Nah, itu eh, rata-rata ya rata-rata yang pernah saya explore itu tuh memang di lawan jenis. Baik. Hmm. Berarti kalau misalnya pun anaknya tetap tertutup, kita bisa lihat dari tanda-tandanya begitu ya. Iya, betul. Nah, makanya kenapa tanda-tanda lebih dulu tadi diungkapkan ya. Baik. Mungkin cukup untuk pertanyaan pertama dari Bunda Anita Rahman. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini juga pertanyaan sejuta umat sepertinya ya. Dari Bunda Trimedan. Bagaimana ketika anak-anak di sekolah yang mana masih campur baur dengan ikhwan untuk menjelaskan kepada Ananda? Mm-mm. Ya, sebenarnya kan itu rangsangan tersendiri ya kalau ada pergaulan dengan ikhwan di sekolah formal ya, sekolah formal. Walaupun sebenarnya kan tidak ada masalah eh, di kelas itu ada ikhwan ataupun akhwat, asalkan itu terpisah tempat duduknya ya, tidak tidak
bercampur, ya, tidak bercampur baur. Nah, eh, sakofah tadi ya, sakofah pergaulan tadi itu, sebelum kita memasukkan anak kita di sekolah yang bercampur tadi, ya, maka yang harus kita pastikan itu adalah pemahaman anak kita, ya. Eh, dan itu perlu didiskusikan dulu bahwa tantangannya kalau di sekolah umum tuh kayak gini. Ada pergaulan laki-laki dan perempuan. Bagaimana pandanganmu tentang hal itu? Nah, ini ya kalau kita pemahamannya udah benar, ya berarti terus dikejar ya dari aspek pelaksanaannya nanti di lapangan. Kalau kamu tahu itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya berarti kamu tidak harus melakukan itu gitu ya. Apa yang kamu sikapi sekiranya ada teman yang justru membawa kamu untuk bergaul tidak sesuai syariat. Nah, itu kan perlu terus diuji pemahaman itu oleh kita. Sehingga itu menguat gitu ya. Menguat, ditambah lagi bahwa dia ada di sekolah itu tidak semata-mata sekolah, tapi dia juga harus memposisikan diri sebagai seorang khairu ummah ya, seorang umat terbaik yang mana dia ukhrijat linnas ya, berada di tengah-tengah lingkungan itu untuk beraktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu juga satu paket ya, satu paket. Jadi penyiapan anak-anak untuk menjadi seorang pengemban dakwah, nah, itu satu paket dengan dia menjalankan syariat itu, gitu ya, menjalankan syariat itu. Nah, agar dia bukan orang yang mudah diubah oleh keadaan, tapi dia adalah agen perubah. Nah, ini penting ya. Nah, sebenarnya kekuatan itu ada di kekuatan akidah Islam tadi, keterikatan dia kepada hukum syara, pemahaman dia tentang nizamul hukmi ya, nizamul hukmi, nizamul ijtimai, kemudian ini dorongan untuk menjadi pengemban dakwah. Kemudian dia berada di circle yang benar, ya, berada di circle yang soleh, orang-orang yang soleh. Nah, perhatikan pergaulannya. Kalau pergaulannya nggak benar, ya berarti kita harus menyelamatkan anak kita tadi. Nah, jika kita khawatir anak-anak kita itu belum bisa untuk itu, ya maka jangan diambil keputusan untuk sekolah di situ. Cari yang sedikit lebih aman mungkin ya, lebih aman. Karena dia belum kuat. Ya, sampai nanti dia punya kekuatan dan pengawasan yang pembimbingan yang cukup intens gitu ya kepada dirinya, yaitu tidak mengapa ya. Tapi kalau dia nggak punya bimbingan itu dan tidak punya circle yang bagus ya, yang sesama pelajar yang soleh misalnya atau soleha, ya saya pikir jangan ini ya, jangan apa berspekulasi lah di situ begitu. Oke, ya, mudah-mudahan ada gambaran. Bagaimana Bunda Tri? Apakah sudah terjawab? Ya, sepertinya sudah terjawab. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Abah dan Umahnya Aisyah Ismi. Ustazah, bagaimana memahamkan anak-anak orang lain atau ponakan yang memahami pacaran itu untuk tahu detail cowok itu biar nggak nyesel nanti mending putus dengan pacar daripada nikah sengsara terus cerai. Nah, ini sepertinya sih kalau yang ditangkap itu kalau ada anak orang lain gitu ya, mungkin masih saudara atau ponakan. Nah, mungkin sedang berpacaran atau mau pacaran. Nah, kita bagaimana akhirnya untuk profiling si ikhwannya gitu ya. Nah, takutnya dia apa memutuskan lanjut menikah tapi malah jadi sengsara terus cerai. Nah, itu gimana? Ustazah, bagaimana? Eh, ada jaminan juga kah ketika dia berpacaran harmonis misalkan ya, bertahun-tahun, kemudian ketika berumah tangga rumah tangganya juga akan langgeng, kan nggak ada jaminan juga, iya kan? Nah, ini logika yang harus dipatahkan tuh logikanya ini ya. Kalau kita bicara hukum syara juga kayaknya nggak masuk juga. Nah,
Misalkan dia udah pacaran nih 10 tahun, terus lantas menikah. Iya, lantas menikah misalkan ya. Kemudian apakah dia rumah tangganya dijamin akan sakinah juga? Ya enggak juga kan. Tapi ada banyak fakta di masa Rasulullah disampaikan lah ya, di masa Rasulullah atau di masa sekarang juga ada yang mereka melalui pernikahan itu tanpa pacaran, tapi sakinah. Jadi bukan masalah ininya ya, sakinah itu dibangun karena memang mereka itu menikah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, punya pemahaman ingin menjalankan itu sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan untuk memainkan perasaan perasaan pasangan kan, bukan begitu. Nah, kita sulit ya, sulit memprediksi langgeng atau tidaknya pernikahan itu saat ini. Ya, kalau nggak tanpa pacaran nggak mungkin kita mengetahuinya misalkan begitu ya. Ini kan memang justru diciptakannya sistem sekuler itu membuat orang berpikir seperti itu. Ya, akhirnya karena eh, para pemudanya ya, para pemudinya saat ini tidak punya saksi Islamiyah gitu. Tidak pada soleh dan solehah gitu ya, sehingga untuk menikah pun harus susah sekali mencari yang soleh itu begitu kan. Nah, nah kalau di dalam Islam kan nggak demikian ya, tidak demikian. Karena generasinya semua generasi yang soleh dan soleha. Kalau itu pun dipilih memilih itu lebih ke memilih karakter ya. Ya, tapi sifat-sifat untuk taat kepada Allah, kemudian terikat kepada syariat dan ini adalah ladang ibadah, ya itu udah sama-sama dipahami ya kalau kita berada di sebuah sistem yang Islami ya. Kalau kita berada di sebuah sistem yang sekarang ya memang akan demikian. Jadi kita susah juga nyari calon mantu ya Bu ya. Calon buat anak kita gitu juga kan. Nah, untuk menyeleksi gitu ya butuh perjuangan ya. Nah, tapi sebenarnya Islam juga memberikan memberikan cara bagi setiap orang tua untuk memilih pasangan itu. Jadi bukan dipilih dicari oleh anaknya bukan gitu. Orang tua kan kalau anak yang perempuan itu maka yang mencarikannya itu adalah ayah bundanya tentunya. Nah sekarang itu ayah bunda itu tidak punya tanggung jawab untuk mencarikan pendamping buat putrinya itu. Malah putrinya yang disuruh mencari sendiri gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, ya kalau orang tuanya yang mencarikan, ya kan gitu ya. Kemudian ta'aruf, ada kecocokan. Nah, itu kan insya Allah, ya insya Allah bisa berjalan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau misalkan harus melalui pacaran itu yang jelas diharamkan, ya. Nah, tidak boleh. Ya, bahkan Islam juga mengatakan kalau ingin tahu siapa calon pasangan itu, lihatlah temannya kan itu ya. Lihatlah pertemanannya siapa. Nah, kemudian ada proses khitbah di kita itu juga kan. Nah, proses-proses khitbah untuk mengenali siapa calon ya pasangan itu ya calon mantu kita kalau misalnya kalau mantu ya ya tetap harus diseleksi lah gitu ya tetap harus tahulah hal-hal yang mungkin bisa kita kriteria standar yang bisa kita terima gitu ya gitu ya jadi eh, tidak benar itu pemikirannya ya Eh, tidak benar kalau melanggar syariat itu jadi solusi bagi pernikahan itu enggak ya. Nah, tidak demikian. Ya pacaran tetap adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu aja sih yang kita pegang itu. Pacaran Beneran. haram dari Allah. Baik, Allah alam. Ya. baik. Sebetulnya eh, antara pacaran dengan kelanggengan rumah tangga tuh tidak ada koneksi sebetulnya ya. Gitu. Hmm. Adapun alasan kita menghindari atau melarang pacaran itu semata-mata karena menerapkan syariat juga ya. Oke. Ayah bunda ya, bukan akhirnya supaya langgeng pernikahannya. Ya, tidak juga ya. Para sahabat juga ada saja yang istilahnya
berakhir pernikahannya, tapi ya tadi kita pastikan memulai hubungan dengan yang syar'i, diakhiri pun kalau harus berakhir dengan yang syar'i juga. Intinya seperti itu mungkin ya Ustazah ya. Iya, betul. Baik, sekarang kita masuk ke, nah ini tidak tahu nih ayah atau bunda dari Jambi ya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustazah, kalau misal campur baurnya kaum muslimin di pengajian, bagaimana Ustazah? Baik di forum indoor maupun outdoor, pada umumnya di kami masih membaur. Sering pengaturannya melingkar, laki-laki di depan ibu-ibu seberangnya, jadi posisi saling bertatapan, tanpa batas atau barisan tanpa hijab, begitupun panitianya juga. Bagaimana hukumnya dan bagaimana sebaiknya sikap kita yang sedang berusaha menjaga dalam hal ini. Apalagi di antaranya ada remaja putra-putri yang kadang terlihat lirik-lirik mesem-mesem. Bagaimana nggih? Tentu ini butuh pengaturan yang lebih baik lagi, namun itu di luar wilayah kita sebagai jamaah di pengajian-pengajian tersebut. Ini mungkin banyak terjadi di khususnya di lingkungan yang memang masih erat gitu ya, kekeluargaan antara tetangga-tetangganya. Jadi lebih ngeriung. Kan kalau misalnya di kota yang individualis itu memang udah biasa ya, datang ke kajian Iya. nggak kenal satu sama lain, pulang lagi. Jadi lebih teratur. Nah, ini kalau misalnya di pengajian yang masih sangat kekeluargaan, yang akhirnya dari segi interaksi mungkin salah satunya tempat duduknya kurang syar'i sehingga tidak bisa menjaga pandangan. Bagaimana Ustazah? Mm-mm. Nah, nah, itulah ketidakpahaman dari kaum muslimin ya pada umumnya hari ini tentang masalah itu tadi invisol ya, tidak ikhtilat. Nah, ini terus kita sampaikan. Kita yang sudah tahu kita sampaikan bahwa eh, ada batas ya. Kalau tadi misalkan tempat duduknya berseberangan, itu masih dibolehkan ya, meskipun tidak ada hijab, itu juga disebut invisol ya, terpisah. Ya, cuma tidak ada pintu untuk saling berikhtilat itu. Nah, Oh, kalau ya gimana? Lanjut ya, lanjut ya. Tidak harus pakai hijab ya kalau misalkan ada ya di suatu forum, asal terpisah pintunya saja gitu. Nah, adapun misalkan ada kalau itu pengajiannya remaja ya sebaiknya sih memang dikasih hijab ya karena remaja itu bola batu zon ya. Ya bisa saling lirik melirik itu ya. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah tua, misalkan atau ibu-ibu yang sudah tua, misalkan itu ya yang mereka juga masing-masing sudah berkeluarga dan sebagainya, ya nggak dihijab juga nggak apa ya. Pada dasarnya nggak harus ya, nggak harus dihijab untuk di majlis ya, di majlis ilmu. Kemudian eh, di luar kita ya sebagai jamaah kita, bagaimana kita sebagai jamaah di pengajian itu? Ya kita mencoba memastikan keterpisahan itu ya, invisor itu. Oh, di mana tempat duduk laki-laki, di mana tempat duduk perempuan. Kadang saya juga ada ya di kantor saya itu kan eh, ada taklim juga gitu. Nah, kadang mereka melingkar gitu ya. Ya, kalau sudah melingkar saya nggak ikut. Tapi kalau misalkan ada kursinya, kemudian ada tempat duduknya itu memisahkan diri, ya, ya, ya akhirnya ya saya duduk karena memang saya nggak mampu, belum mampu gitu ya untuk berbicara untuk memisahkan ya bapak-bapak yang ada pejabat di situ dan sebagainya lah itu. Jadi nggak bisa. Kecuali kalau di wilayah yang bisa kita kondisikan ya, kita kuasai begitu. Nah, berarti kita tidak akan ikut di dalam percampur bauran itu meskipun itu kajiannya, acaranya kajian, ya kajian Islam. Tapi kalau bisa dikondisikan ya kita ikut di dalamnya. Ya, gitulah cara kita untuk tetap terikat pada syariat Islam. Dalam sistem kehidupan kapitalis ya, sekuler hari ini, hal-hal yang seperti itu kan tidak lagi menjadi perhatian. Nah, disitulah dakwah itu terus kita gaungkan ya, bagaimana sistem pergaulan di dalam Islam. Nah, ini penting ya untuk terus
didakwahkan. Bahkan kepada panitianya, misalkan ada yang bisa kita sampaikan bahwa ini harus dipisah, ya sampai berhasil itu memungkinkan kalau kita mampu ya untuk berkata dengan benar ya kepada pada para penyelenggara di acara tersebut ya. Ya, wallahu a'lam. So, Baik, alhamdulillah. Semoga eh, bisa dipahami. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Aisyah ya. ya, pertanyaan selanjutnya dari Umu Asia. Asia, oh ya. Ya, Ummu Asia. Bismillah, Ustazah, bagaimana sebaiknya jika anak remaja sudah terlanjur pacaran, sudah dipisahkan dengan jarak dan memindahkan anak luar kota, tetapi tetap saling mengunjungi? Ya Allah. Si lelaki ini adalah seorang pemabuk dan penipu online sehingga ditakutkan jika menikah akan terjadi KDRT. Di samping mereka masih SMA kelas 12. Hmm. Tapi si anak perempuan juga mengancam akan bunuh diri jika tidak bersama pacarnya itu. Bagaimana sebaiknya usaha sebagai orang tua? Ya, subhanallah ya. Ini agak kejadian luar biasa ya dibandingkan mungkin isu-isu atau kasus-kasus remaja dengan cinta pada umumnya. Kalau ini agak di luar umum nih Ustazah. Bagaimana ya? Ya, eh, kalau yang bisa saya sampaikan ini kan ya gambarkan ya kondisinya ini anak sebenarnya eh, nggak dekat dengan kedua orang tua. Ini itu satu. Jadi seharusnya ini si anak eh, dipindah jarak gitu ya, dipindahkan itu bersama eh, orang tuanya. Ya kalau saya pasti akan mengambil sikap seperti ini ya. Oke gitu ya dia mau. Oh dia sedang suka dengan orang itu dia memang bukan cinta hakiki nih mah ya ini cinta monyet cinta monyet cintanya anak remaja yang ngambil itu ya lemah mental juga ya seperti itu. Baiknya memang si anak ini kalau misalkan dia masih sekolah dan si orang itu ada di sekolah itu, eh, maka ini dipanggil saja, panggil saja karena dua-duanya misalkan orang tuanya juga dipanggil, kemudian orang tua anak kita juga harus kita panggil ya, sama duduk bareng lah, duduk bareng. Nah lalu kita akan melakukan sebuah pendekatan di situ, begitu. Apa yang bisa kalian lakukan untuk membangun rumah tangga itu? Sedangkan kejadiannya, misalkan si laki-lakinya kan ini gitu ya, minum minuman keras gitu ya, minuman miras. Nah, kamu sebagai seorang istri, ya sebagai yang mencintainya, gimana pandangannya terhadap itu? Nah, nah, nanti kan kedua orang tua juga akan saling menjaga anaknya, ya, menjaga anaknya untuk tidak miras, gitu ya, tidak mabok, tidak lagi menipu dan sebagainya. Itu orang tuanya itu kita minta menyelamatkan anaknya itu dulu, ya, dari aspek tidak mabok, tidak penipu dan juga tidak kekerasan. Nah, tapi perhatikan juga anak perempuan kita itu. Ya, ini kalau saya banyak kita aja dulu ya. Anak perempuan tadi, apakah dia juga punya karakter yang sama? Walau tidak melakukan penipuan, misalkan dia tidak mabuk, tapi dia sendiri juga, oh tidak. Ya, kenapa dia punya standar memilih memilih pasangan itu adalah yang kayak gitu? Itu nggak jauh beda dengan dirinya itu. Ya, Bu ya.
Nah, tidak jauh beda dengan dirinya itu. Dia juga bukan wanita yang baik-baik juga gitu. Nggak mungkin wanita yang soleha itu mau bergaul dengan orang yang seperti itu kan, begitu ya. Intinya begitulah. Nah, dianya juga adalah anak yang besar kemungkinan, itu besar kemungkinan juga adalah anak yang susah diatur juga. Apalagi dimain ancam. Ya walaupun nanti suamiku pemabok, walaupun suamiku nanti, ya walaupun calon suamiku pemabok atau calon ininya ini gitu ya. Ya saya nggak bunuh diri kalau saya dipisahkan misalnya gitu. Ini memang bukan perkara yang mudah ya untuk untuk eh, menyelesaikan masalah itu. Nah, jadi tidak fokus di apa namanya di memutuskan hubungannya itu, tapi fokus bagaimana komitmen dan tanggung jawab mereka ketika mereka membangun rumah tangga. Dan ini harus disampaikan juga kepada orang tuanya atau cari ya orang yang bisa membina ya si anak ini. Dan anak kita juga sama dicari ya siapa yang bisa membina anak-anak kita untuk lebih baik ya, untuk lebih baik gitu. Nah, karena saya pikir dua-duanya juga bukan anak ya besar kemungkinan bukan anak yang dijaga kesolehannya atau dibangun kesolehannya oleh kedua orang tuanya ini. Nah, kalau dalam Islam ini sebenarnya mudah ya sebenarnya ya kalau kita balik ke Islam itu mudah ya. Hanya tinggal melaporkan kepada negara, ini anak kan bisa diselesaikan, bisa diselesaikan. Hmm. Ya, coba ada tantangan juga kah gitu ya, ketika itu harus menikah, misalkan ya mereka menikah, ya sebenarnya menurut saya nggak ada masalah gitu kan. Ya, sebagai konsekuensi dari ininya mereka, pergaulan mereka. Mending menikah, ya, mending menikah kemudian nanti ada problem tanggung jawab yang tidak terselesaikan, ya mereka akhirnya kan bisa menyadari itu gitu. Daripada tadi yang kayak gitu tadi ya, dipisah-dipisah, akhirnya seperti demikian ya. eh, ada aspek yang tidak solutif menurut saya gitu ya kalau misalkan dipisahkan dong orang jatuh cintanya sekuat itu gitu ya sekuat itu. Nah, hanya eh, butuh ada step berikutnya untuk meminta pertanggungjawaban yang lebih gitu ya ketika membangun rumah tangga itu kamu harus punya bekal ya, punya bekal terlebih dahulu. Oke, kita setuju ya, tapi ada hal-hal yang harus dibenahi dulu begitu. Jadi ada challenge-challenge yang bisa kita berikan sehingga mereka bersemangat. Ini kalau dipisah itu nggak ada semangat hidup ini. Orang udah jatuh. Saya pun tidak bisa memisahkan. Ngerti kan ya kalau orang udah jatuh cinta kayak gimana? Ya, oh, dunia milik berdua, yang lain nganggur gitu ya, yang lain numpang kan gitu kan. Kalau orang udah jatuh cinta itu, nah, ya seperti itu ya. Jadi eh, libatkan banyak kayak banyak libatkan dua keluarga untuk menyelesaikan. Ya, insya Allah nanti masing-masing akan berbenah. Ya, masing-masing akan berbenah gitu. Mudah-mudahan kayak gitu. Nikah itu juga kebaikan kan. Nah, bukan sesuatu yang buruk gitu. Bahkan itu kebaikan dan mungkin aja itu ada solusi ya bagi hubungan mereka. Ya, jangan dulu berprediksi, oh ini nanti KDRT. Ya, kalau kondisinya mungkin sepanjang yang kita lihat. Tapi kalau kita berusaha untuk membenahi keduanya, kemungkinan itu bisa selesai. Ya, kalau ada bisa. Baik, berarti memang eh, evaluasi banyak pihak ya kalau terjadinya seperti ini. Karena memang lagi-lagi ini kita eh, hidup di kehidupan yang tidak memakai syariat Islam, sehingga kita ketika ingin memakai syariat Islam kita akhirnya berjuang sendirian begitu ya. Kita ingin menghindarkan si anak yang disukai si anak kita itu, padahal dia seorang pemabuk, kita mau lapor ke siapa gitu ya? Tidak ada tempat melapor. Nah, tapi akhirnya yang bisa diusahakan em, membenahi diri, baik itu keluarga perempuan, keluarga laki-laki, kemudian perempuannya juga, laki-lakinya apalagi, karena memang
ketika sudah berakhir seperti ini, berarti mungkin ada kelalaian dari usaha-usaha preventif yang seharusnya dilakukan seperti itu ya. Nah, maka sekarang kita fokus terhadap usaha kuratif sepertinya ya yang tadi disampaikan Ustazah, yakni fokus ke arah baik ini hubungannya bagaimana caranya bisa menjadi hubungan yang baik, yang lebih baik jauh dari prediksi dan asumsi kita seperti itu. Hmm. Eh, Kalau bisa memang kita bina ya sehingga keduanya baik laki-laki maupun perempuan tidak bermodal cinta saja begitu ya, tapi Iya, bermodalkan sakofah, bermodalkan ilmu, bermodalkan logika juga dan apa bekal-bekal nafkah. lainnya, nafkah sehingga mereka bisa mengarungi dunia rumah tangga dengan keadaan yang lebih siap seperti itu. Nah, karena ya tadi ya, ini kalau misalnya mau usaha preventif udah kejadian ya. Nah, jadi memang fokus di usaha yang kuratif seperti itu. Baik, jazakillahu khairan katsiro. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bunda Siska, Umu Fajar. Bismillah, Assalamualaikum. Ustazah Afwan izin bertanya, gimana menghadapi anak yang masih suka chat dengan akhwat padahal Ananda paham kalau pacaran adalah haram. Alasannya cuma hanya sebatas teman doang gitu, Zah. Cuma chat dan hanya bertanya padahal sama aja ya, Zah. Kan tidak diperbolehkan juga. Mm-mm. Ini Bunda Siska, bundanya Fajar ya? Iya, gimana Bun keadaannya? Iya, apakah sudah pulih, Bunda? Iya, kalau misalnya agak kesulitan untuk menjawab tidak apa-apa ya Bunda ya. Kita doakan Bunda Siska dalam keadaan yang lebih pulih seperti sebelumnya. Alhamdulillah pasca pemulihan. Baik, langsung dijawab saja pertanyaannya. Insya Allah Ya. didoakan ya Bunda ya. Nah, mungkin langsung aja dijawab pertanyaannya terkait enggak kok nggak pacaran, cuma temenan doang. Nah ini. Ini juga banyak ya dialami oleh para remaja. Eh, Ya mungkin itu ya. Sebenarnya kan eh, tidak hanya narasi pacaran itu, ya aktivitas pacaran itu saja yang diharamkan oleh Allah ya Subhanahu wa taala, tapi juga sebenarnya yang harus dipahamkan kepada anak-anak itu interaksi laki-laki dan perempuan. Nah, mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Nah, itu yang harus disampaikan. Nah, Islam itu kan mengatur pergaulan itu pertama pertemuannya. Boleh apa tidak bertemu di situ laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan tidak boleh bertemu di tempat khusus ya, di hayatul khas, tempat khusus itu seperti rumah, kemudian kantor pribadi atau apa namanya apa kosan gitu ya. Kosan pribadi itu tempat-tempat khusus di mana seseorang harus izin di dalamnya, maka haram bertemunya saja haram. Apalagi interaksinya ya, dan nggak boleh ada interaksi apapun. Bertemunya saja haram di situ, kecuali bersama wanita itu ada mahram. Itu di hayatul khas ya, di tempat khusus tadi. Nah, kayak mobil pribadi itu juga hayatul khas kan. Nggak boleh temannya berteman berdua gitu ya. Bahkan tidak berteman pun sebenarnya ya, kalau kayak kita misalkan diantar oleh seseorang belum kenal ya. Nah, kalau itu adalah mobil pribadi ya maka tidak boleh ya. Nah, di situ berdua kecuali kita bersama mahram. Nah, itu satu ya bertemunya. Kedua, yang diatur oleh syariat itu adalah alakohnya, interaksinya, interaksi lawan jenis ini. Nah, kalau misalkan ketemunya di tempat yang umum, misalkan di pasar, ya, di pasar, kita bertemu tuh sama laki-laki, perempuan bertemu laki-laki, kemudian interaksi di situ jual beli, boleh, nah, itu boleh ya. Interaksi jual beli atau muamalah yang lain, ya, muamalah yang lain pinjam meminjam, misalkan sewa menyewa, nah itu boleh ya. Atau kita naik angkot itu kan boleh. Nah,
interaksi yang dibolehkan ya karena itu tempat umum dan interaksinya boleh. Nah, bagaimana dengan chat? Ya, dengan chat. Di situ kan tidak terjadi pertemuan, ya. Bagaimana pertemuan laki-laki dan perempuan di medsos misalkan? Sebenarnya kan tidak terjadi pertemuan itu kecuali apa pertemuan online. Ya, boleh nggak misalkan kita bertemu dengan laki-laki di online kayak nge-Zoom ya, nge-Zoom belajar ya. Ya kayak saya belajar ada belajar hadis Sahih Bukhari gitu. Situ juga ada para ustadz gitu ya. Nah, kemudian kita bertemu di situ boleh? Boleh ya. Pada dasarnya kan itu bukan hayatul khas, bukan hayatul am juga. Tapi sebuah tempat yang memang pada dasarnya tidak ada pertemuan fisik kecuali itu tadi hanya bentuknya media gitu ya, online. Nah, hanya yang diatur di situ interaksinya. Interaksinya. Kalau misalkan anak kita itu hanya sekedar Assalamualaikum, maaf Kak, misalnya ke ininya ke teman perempuannya itu, eh saya boleh dipinjam dikirimkan materi pelajaran kemarin kemarin ke sini ya. Cuma dia hanya minta begitu boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau misalkan dia ada yang lain obrolannya yang itu merangsang gorizah nau tadi ya, merangsang naluri naluri ketertarikannya, misalkan apa ya, atau yang lain yang bukan sifatnya untuk ta'awun, saling tolong menolong di situ, maka itu nggak boleh. Misalkan nanyain, kamu keluarganya, kamu sedang punya masalah ya dengan ibumu, misalkan itu, dengan umimu. Kenapa sih? Nah, itu tuh nggak boleh. Kalau yang itu nggak boleh. Itu nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya ingin di bidang itu tadi ya, di bidang pendidikan atau kesehatan atau sewa menyewa, jual beli, atau misalkan anak kita menjual kepada perempuan misalnya ya, ke temennya itu. Saya jualan ini loh, jualan apa namanya? Jualan es cendol misalkan ya. Eh, Mau pesen berapa gelas ya bisa gitu. Nah itu kan boleh kan? Nah itu boleh, satu yang boleh. Tapi kalau yang tadi yaitu kaitan lebih personal, tidak ada hubungannya dengan yang disyariatkan tadi, yaitu maka itu diharamkan. Paling menurut saya ya umumnya Fajar itu menyampaikan hal-hal yang itu tadi, mana interaksi yang boleh di dalam syariat Islam, mana yang tidak boleh. Kalau misalkan dia menganggap dia tidak pacaran ya, tidak pacaran, tidak ada komitmen berarti ya. Nah, tapi ada batasannya itu. Batasannya adalah interaksi yang dibolehkan, yaitu kaitannya dengan pendidikan, muamalah tadi ya, muamalah yang itu sifatnya tahun ya, saling tolong menolong. Kemudian mungkin sewa menyewa di situ ada pinjam meminjam apa gitu ya. Tapi hanya sekedar itu interaksinya, obrolannya itu. Jadi tidak panjang-panjang juga obrolannya ya, tapi singkat-singkat sesuai kebutuhan dan keperluan. Ya, gitu ya. Kalau Baik, Masya Allah. Ya, sepertinya memang apa untuk rapar remaja ini masih jarang ya kalau saya perhatikan itu yang menguasai Sakofah Nizamul Ijtimai seperti itu ya. Nah, jadi biasanya dapat informasinya tuh sepotong-sepotong. Nggak boleh pacaran aja atau pakai jilbab aja. Sambil nggak tahu juga jilbabnya yang seperti apa, kenapa sih pacarannya nggak boleh, kemudian kenapa sih ikhtilat itu kayak apa, kalau chat itu termasuk ikhtilat bukan, termasuk kholwat bukan, itu sepertinya itu tidak ada materi yang cukup komprehensif ya tentang terkait nizamul ijtima ini, apalagi kalau bersekolah di sekolah umum. Oh, kalau di sekolah umum bukannya tidak komprehensif lagi, bahkan termention pun bisa jadi tidak ya. Nah, maka dari itu kadangkala para ayah bunda berinisiatif begitu ya untuk memasukkan Ananda ke sekolah-sekolah yang memang ada berbasis Islam yang diharapkan mendapatkan sakofah tentang Nizamul Ijtimai ini. Nah, namun tidak hanya itu begitu ya. Ayah bunda pun tetap harus memastikan ya bahwasanya memang Ananda
sampai memang memahami nizamul ijtimai ini bukan karena kita tahu ya kalau misalnya di sekolah memang bentuknya adalah taklim di mana bisa jadi Ananda itu fokus atau bisanya sambil ngelamun mendengarkannya. Nah, itu juga bisa dievaluasi ya bahwasanya ayah bunda tetap harus melakukan pembinaan sehingga apa? Sehingga memang terpastikan ya Ananda itu memahami betul Nizamul Ijtimai sehingga mereka tidak ada mindset oh yang dilarang itu pacaran doang nih. Jadi kalau temenan mah nggak apa-apa. Nah ini ada beberapa kasus kayak misalnya boleh nggak foto bareng temen kan cuma temen atau boleh nggak ngeliwat di rumah temen kan cuma temen nggak ada pacar-pacaran. Boleh enggak Hmm. misalnya hangout bareng, nonton bioskop bareng. Kan di sana kan cuma Mm-mm. temen, nggak ada pacar-pacaran. Atau misalnya bahkan kan kursinya juga nanti kepisah, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Atau misalnya apalagi, masih banyak lagi ya kasus-kasus lain, tidak hanya sekadar masalah, oh ketika sudah jatuh cintanya aja, tapi dimulai dari sebelum jatuh cintanya itu sendiri ya, yang memang harus kita upayakan ikhtiar-ikhtiar secara preventifnya sehingga kitanya justru nggak keteteran karena udah kejadian gitu ya. Nah, itu yang harus dikuatkannya. Nah, mungkin barangkali ada satu pertanyaan lagi di antara ayah bunda, di antara ayah bunda yang masih ingin menuntaskan rasa penasarannya sebagai bekal untuk ayah bunda menghadapi Ananda yang memasuki fase jatuh cinta. Iya, saya Ustazah Baik, silakan Bunda. Ini namanya siapa Bunda? Dan dari Maya Bunda Maya dari? dari Mojokerto, Jawa Timur. Oh iya, silakan Bunda Maya. Iya, em, anak saya laki-laki itu ternyata di sekolah itu ya gitulah apa pacaran monyet gitu ya. Yang kita tahu ternyata dari ibu kantinnya dan alah nggak apa-apa lami, oh ya masih anak-anak aja jadi menganggap itu suatu hal yang wajar lah padahal selama ini tuh nggak pernah sama sekali cerita ke saya lah akhirnya kan kita itu kayak gagal banget terus gimana ini gitu ya lah kalau tadi mungkin preventifnya ternyata sudah kelewat berarti kuratif gitu ya Mm-mm. eh apa ya saya tuh sampai gini ternyata selama ini tuh nggak ada efek ya nggak ada pengaruh ya nggak ada ternyata yang di depan itu baik-baik saja, ternyata di belakang itu seperti itu gitu loh. Rasanya gimana ya menjelaskannya. Jadi Mm-mm. itu Ustazah. Terus kan pastinya nantinya juga menghadapi eh, apa namanya rangsangan-rangsangan yang lain yang nah untuk min dalik pernah saya melihat itu dia pernah apa nonton sekedar apa picture-picture aja sih apa gambar-gambar aja yang itu memperlihatkan aurat perempuan lah. Mm-mm. Terus bagaimana Ustazah menghadapi laki-laki yang seperti ini? Iya, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Mm. Ya, silakan Ustazah. Iya. Mungkin Ya agak kalau kita didekatkan ya suaranya Ustazah. Mm-mm. Ya, kita kalau sudah tahu informasinya di ini ya, Ananda tadi kita harus panggil ya, panggil. eh mungkin hati kita cukup rada hancur mungkin ya, karena kita sebagai ibu sebenarnya sudah banyak memberikan eh, sounding gitu ya, memberikan pemahaman-pemahaman. Tapi begitu dihadapkan pada suatu realitas kehidupan, ternyata pemahaman ini belum teruji gitu. Dari situ ujiannya mungkin di situ ya. Eh, jadi pemahamannya ini belum
bisa mengikat amal, ya, amalnya. Nah, ketika pemahaman itu tidak bisa mengikat amal, bahwa anak ini ngerti kok pacaran itu haram misalkan. Nah, itu berarti yang problem itu adalah keimanan, akidah, ya. Yang masalah itu persoalan akidah yang memang belum mengakar, ya, belum benar-benar pondasinya kuat. Maka buatkanlah kembali keimanan itu. Nah, nanti kita tanya dulu, cek pemahaman, ya. Seperti saya pernah menghadapi beberapa santri yang seperti itu, ya. Di depan tuh terlihat baik gitu, tapi ternyata di belakang, ya, dia pacaran, tapi ngakunya juga bukan pacaran, teman, ya. Namun apa yang dilakukan itu juga hal-hal yang sudah dilarang oleh syariat, ya. Saat pertama yang saya lakukan itu ada cek pemahaman, ya. Nah, apa menurut Nanda itu pacaran itu bagaimana gitu? Ya dosa sih, ustazah gitu kan. eh itu mendekati zina gitu. Itu sudah pemahamannya udah benar berarti, ya. Oh, berarti kamu paham, ya, bahwa itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Oh, paham. Tahu konsekuensinya ketika itu dilakukan, nanti ancamannya adalah nerakanya Allah. Paham. Berarti kan secara pemahaman itu udah benar. Iya, udah benar, ya. Yang persoalan kan ini nafsiyah, ya. Nafsiyah yang bergejolak, jiwa yang bergejolak, yang pemahaman itu enggak enggak menancap gitu, ya, pada jiwanya itu, pada kolbunya itu. Terus akhirnya saya nanya, kamu tahu itu haram dan ancamannya itu nanti akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu lakukan? Gitu, ya. Saya nanya, kenapa dilakukan? Tahu-tahu itu haram. Apa bun jawabannya? Yang membuat saya juga terkejut gitu. Apa ada di antaranya yang menjawab tuh, misalnya pengen merasakan gimana rasanya pacaran. Gimana? Kalau udah begitu jawabnya kayak gimana, ya? Ya Allah, ada kayak gini ya, gitu, ya. Santri saya menjawab pertanyaan ini hanya ingin sekedar merasakan pacaran itu. Saat itu sebenarnya saya sempat mati gaya untuk ini, ya, untuk berkomunikasi. Ya karena saya shock gitu, ya, sedikit shock lah itu. Oh, ada ya santri kayak gini gitu, ya. Nah, akhirnya saya tanya, ya, dengan santainya akhirnya saya nanya, saya nyoba untuk santai untuk membongkar semua isi hatinya itu. Yaitu kuncinya di situ, ya. Ketika kita santai, dia juga bisa menceritakan itu semua. Bisa tanya, apakah Ananda, ya, apakah anti itu gimana rasanya pacaran? Saat itu dia tersenyum. Dia tersenyum, dia merasakan kebahagiaan di saat pacaran itu. Nah, akhirnya disitulah bisa terbongkar beberapa hal, ya, kenapa dia melakukan itu, ya. Karena ada ruang kosong bagi di hidupnya yang itu tidak dia dapatkan, ya, karena orang tuanya sibuk dan rada kasar gitu, ya, rada suka marah-marah, sedikit salah itu marah dan sebagainya. Nah, itu yang membuat dia. Nah, akhirnya ibu, saya sebagai pemilik pondok itu, awal-awal memang saya lakukan ini, ya, diikop-ikop ya. Tapi setelah kasus itu saya berpikir kayaknya problemnya bukan di bako deh gitu, ya. Bukan di naluri bako. Maksudnya kalau dia salah saya ikop itu kan yang terangsang adalah naluri gorizah bakonya kan, ya. Nah, saya dihukum padahal kan kok nggak ngerti sih kan, gitulah istilahnya, kok nggak ngerti sih saya itu kondisinya kayak gini. Dari kecil saya gini 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 gitulah istilahnya. Akhirnya itu sudah saya hentikan. Akhirnya, ya, tidak, bagi Ananda yang tertarik pada lawan jenis itu, ketika ketahuan, ya, itu saya hentikan, tidak memberikan ikop, tapi saya sampaikan itu, oh, ini anak ini butuh Gorizanau, ya. Akhirnya berbincanglah, ya, harus sering pendekatan, lebih memperhatikan. Kemudian beberapa saat kemudian ditanya, apakah kamu mau tetap mempertahankan ikhwan ini gitu, ya. Nah, itu hanya ada solusinya. Kamu harus menikah. Nanti biar ustazah yang menyelesaikan gitu, ya.
biar ustazah yang mengurusinya, kamu menikah. Dia nggak mau kan, enggak lah ustazah, saya mau gini-gini ya, nanti orang tua saya gini-gini nih ya. Ya kalau begitu gimana? Nah itu kan solusinya hanya ada itu kalau sesuai dengan Islam. Ya saya mau memutuskan. Nah gitu kan, jadi keputusan-keputusan itu ada pada dirinya. Dan kita hanya untuk penguatan-penguatan ya, penguatan. Eh, Akhirnya pernah mengungkapkan ya, saat itu dia juga mengungkapkan kepada saya akan putuskan, saya akan menjauh, tapi tolong bantu saya ya Ustazah gitu ya di dalam menghadapi masalah ini. Tolong terus bimbing saya biar saya kuat untuk apa namanya menghadapi problem ketertarikan saya pada laki-laki ini gitu ya. Akhirnya saya coba memantau, ya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ya, walaupun itu prosesnya panjang, tidak sekaligus juga gitu. Nah, mungkin kepada Ananda ini juga harus melakukan pendekatan-pendekatan emosional, pendekatan gorizah nau, ya Bu ya. Ya, tidak memarah-marahi karena mungkin dia merasa gimana. Kenapa sampai mencari orang lain untuk mendapatkan perhatian? Apa yang kamu butuhkan sebenarnya di usia segini? Nah, itu tuh perlu Bu. Barangkali dia juga ada merasa, oh kok saya nggak mendapatkan itu dari Umi ya, kok saya nggak dapatkan itu dari Abi misalkan ya. Eh, ya saya butuh teman gitu kan ya. Nah, butuh orang lain yang mungkin lebih care, lebih perhatian pada saya. Nah, itu coba dieksplor dulu menurut saya begitu ya, dieksplor dulu. Walaupun hati kita itu rada kecewa, tapi sambil mengeksplor, sambil kita kencangkan ya, kencangkan ibadah kepada Allah, kencangkan doa kepada Allah, mohon petunjuk Allah, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita ini ya yang sedang jadi korban kapitalisme dan sekularisme ya. Nah, kita pertahanan itu ada pada diri kita hari ini gitu ya, untuk mengantarkan mereka kepada generasi-generasi yang tangguh ya, generasi-generasi yang hebat ya, yang mereka bisa melompati itu. Jadi kita harus paham bahwasanya anak yang melakukan sebuah kemaksiatan itu bukan berarti tidak tidak bisa diperbaiki ya, bukan berarti tidak bisa lejitannya. Insya Allah dari bermula dari situ dia akan bisa melejit lebih baik daripada orang lain, itu memungkinkan ya, itu sangat memungkinkan. Dan banyak kok tokoh-tokoh umat Islam itu, ulama-ulama itu emang masa kecilnya ya masa yang amburadul juga ya, kayak Buya Hamka ya, suka nyuri itu, nyuri ayam orang lain itu dulu ya, sampai marah-marah orang tuanya kan itu. Tapi Masya Allah, nah itu adalah bagian pengalaman pendidikan ya, pendidikan beliau ya, Buya Hamka. Tapi beliau adalah ulama besar ya, ulama yang sudah melewati persoalan dirinya dan dia sudah selesai. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nggak usah merasa ini juga, merasa terlalu menghakimi diri kita sendiri, enggak. Karena kesalahan itu tidak hanya kesalahan kita, tapi juga ini adalah kesalahan sistemik ya. Sistemik yang kita harus berpegang eh, berlipat-lipat mungkin ya, sekuat tenaga ya untuk bisa menyelamatkan kita dan keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin ini ya, kadangkala saya mendapati itu ketika orang tua menghadapi, oh, menemukan ya bahwasanya anaknya itu pacaran, atau misalnya anaknya itu bisa jadi di dalam kasus yang lain itu buka jilbab, atau di kasus yang lain misalnya ketahuan khuat atau ketahuan ikhtilat, itu jadi kayak akhir dunia gitu. Jadi udah langsung down duluan gitu ya. Udah langsung, aduh, ini anakku adalah orang apa adalah orang yang sudah sangat berdosa sekali. Gimana cara perbaikinnya? Jadi kayak udah hopeless duluan gitu. Jadi akhirnya nggak tidak jernih juga ya mengambil langkah selanjutnya, yang khawatirnya malah bukan membimbing sang anak yang katakanlah mereka kan baru beberapa tahun menapaki dunia dewasa begitu ya. Nah, tapi akhirnya justru malah menjauhkan mereka dari kita. Nah, jadi memang tadi ya yang bisa saya ambil dari Ustazah Yanti tadi adalah bagaimana sebisa mungkin kita menampakkan ketenangan gitu ya. Meskipun hati itu udah dar-der-dor. Tapi kalau di luar
di hadapan anak tetap akhirnya bersikap santai, tidak terlalu banyak berekspresi seperti itu ya. Nah, supaya anaknya pun tetap tenang dan akhirnya membuka diri seperti itu. Mungkin itu yang pertama. Dan yang terakhir tadi sempat di-mention ya anak-anak yang melakukan kemaksiatan ya adalah anak-anak yang masih bisa diperbaiki seperti itunya. Insya Allah. Ya seorang Umar bin Khattab yang mengubur anak perempuannya saja bisa menjadi khalifah kedua ya. Khalifah yang sampai sekarang adalah termasuk khalifah yang paling populer begitu. Nah, apalagi lah anak kita insya Allah masih diberikan sama Allah hidayahnya semoga melalui kita atau bisa jadi melalui guru-gurunya, melalui teman-teman yang masih mengingatkannya kita fungsinya adalah berikhtiar, berikhtiar semata. Mungkin begitu ya, Bunda Maya. Semoga saja terjawab keresahannya terkait permasalahan Ananda dengan kisah cinta mereka. Tentu saja, Ayah Bunda, ini 2 jam tidak cukup begitu ya untuk membahas semua kasus tentang ya, tentang permasalahan cinta Ananda begitu ya. Pasti banyak lagi di luar sana kasus-kasus yang berlainan, yang berbeda-beda. Tapi intinya adalah apapun permasalahan kita, maupun permasalahan Ananda, maka kita kembalikan lagi kepada Islam karena Islam adalah solusi bagi seluruh problematika kehidupan kita. Mungkin sampai di situ dulu karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 5 menit. Kita akan akhiri saja seminar parenting nasional kita hari ini. Kita kita beristighfar bersama-sama, doa akhir majlis dan hamdalah. Oh, udah ya? Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira kepada Ustazah Yanti Tanjung dan para peserta ayah bunda yang telah berkenan hadir hari ini. Nah, barakallahu li walakum. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.